Nah, materi yang akan aku bawakan pada video kali ini adalah materi baris dan deret. So, tunggu apa lagi? Get ready with me! Hai Go Warriors! Kembali lagi bersama aku Kak Sonda yang akan menemani kalian menuju PTN Impian. Nah, seperti biasa, aku akan bahas beberapa soal SNBT untuk bantu kamu dalam memahami konsep materinya. Nah, materi yang akan aku bawakan pada video kali ini adalah materi baris dan deret. So, tunggu apa lagi? Get ready with me! Oke, teman-teman, kita mulai ke soal yang pertama. Diketahui sebuah barisan dengan A1 adalah 5 dan A2 adalah 7. Jika AN plus 1 sama dengan AN plus 2 dikurang dengan 3AN, maka nilai A3 dikurang A2 adalah A15, B9, C22, D25, E29. Nah, kira-kira langkah pertama yang harus kita lakukan ngapain dulu? Oke, kita buat permisalan N sama dengan 1. Nah, kemudian kita coba substitusi ke dalam soal. Soalnya apa? Soalnya adalah jika A N plus 1 sama dengan A N plus 2 dikurang dengan 3AN, gitu ya. Nah, kita substitusi nilai N sama dengan 1-nya, berarti A2 ya teman-teman, 1 ditambah 1 sama dengan A3 dikurang dengan 3A1. Nah, sekarang bisa nih kita substitusi teman-teman. Kita sudah tahu nih A1-nya adalah 5. Ini adalah A1-nya dalam soal ya. Nah, A2-nya juga sudah kita ketahui teman-teman. A2-nya adalah 7. Nah, berarti di sini 7 sama dengan A3-nya berapa? Belum diketahui ya. A3 dikurang dengan 5. 3 dikali 5. Oke, 7 sama dengan A3 dikurang 15. Maka nilai A3 adalah 7 ditambah 15 ya teman-teman, 15-nya pindah ke ruas kiri. Jadinya 22. Ini adalah nilai A3-nya. Nah, soalnya adalah A3 dikurang dengan A2. Nah, A3-nya kita udah nemu nih, A3-nya 22. A2-nya berapa? A2-nya sudah ada dalam soal. A2-nya 7. Maka 22 dikurang 7 hasilnya? Hasilnya 15. Ada nggak sih jawabannya? Ada ya, di opsi yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika 2, 4, 6, dan seterusnya adalah barisan aritmatika, manakah pernyataan yang benar? A. Suku ke-6 lebih besar dari 15. B. Hasil kali suku ke-7 dan suku ke-20 adalah ganjil. C. Jumlah N suku pertama pasti genap. D. Tidak ada suku yang merupakan jumlah 2 suku berurutan. E. Jumlah suku ke-3 dan ke-8 lebih besar dari 30. Nah, kita coba untuk identifikasi masing-masing jawaban. Kita mulai dari opsi yang A dulu kali ya. Opsi yang A bilang kalau suku ke-6 itu lebih besar dari 15. Coba kita buktikan. U6 berarti ya yang ditanyakan teman-teman. U6 sama dengan, ini untuk opsi yang A. U6 sama dengan, rumusnya apa? Rumus suku. A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, coba kita substitusi. Nilai A-nya berapa? Pada soal, 2 itu adalah suku pertamanya ya teman-teman, berarti ini adalah A-nya. A-nya 2 ditambah N-1. N-nya berapa? N-nya adalah 5. 5 dikalikan dengan 2, gitu ya.
Nah, 5 dapat dari mana sih Kak? Kok tiba-tiba 5 gitu ya? Nah, teman-teman, di sini kan yang ditanya adalah U6 ya, suku ke-6. Berarti N-1, N-nya adalah 6 dikurang 1, hasilnya 5. Nah, B-nya kenapa Kak bisa 2? Ya, teman-teman hitung aja selisih dari suku pertama ke suku kedua gitu ya. Atau rumusnya U2 dikurang U1. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah, maka 2 ditambah 10 sama dengan 12. Benar nggak sih suku ke-6 lebih besar dari 15? Salah ya teman-teman. Opsi yang A itu salah, kurang tepat. Nah, sekarang coba kita ke opsi yang B. Opsi yang B, hasil kali suku ke-7 dan suku ke-20 adalah ganjil. Berarti di sini U7 dikalikan dengan U20 ya teman-teman. Apakah ganjil? Coba kita lihat. Berarti kita harus cari dulu nih ya, suku ke-7-nya itu berapa dan suku ke-20-nya itu berapa. Masih menggunakan rumus yang sama teman-teman. A ditambah N-1B, berarti A-nya tetap 2. Ditambah N-1, berarti 7 dikurang 1. 6. Dikalikan dengan B-nya 2. Dikali, ini kita kasih dalam kurung kali ya, biar teman-teman nggak bingung. U20 berarti 2 ditambah 19 dikali 2 gitu ya teman-teman. Nah, sama dengan ganjil. Nah, kita tinggal hitung nih. 2 ditambah 6 kali 2, 12. Berarti 14. 14 dikali 19 dikali 2, 18. 19 dikali 2, 38. 38 ditambah 2, hasilnya 40. Nah, gitu ya. Nah, jadi gimana nih? Oh, sorry, ini 30 ya, teman-teman. 19 dikali 2. Hasilnya 38. Oke, benar nih, 40. Nah, 14 dikali 40 hasilnya berapa? Hasilnya pasti genap, teman-teman. 0 dikali 4, kita kalikan aja belakangnya. 0 dikali 4 adalah 0. Jadi genap hasilnya ya. Jadi opsi yang B itu salah. Sekarang kita ke opsi yang C. Tadi opsi yang A dan opsi yang B salah ya teman-teman. Sekarang kita ke opsi yang C. Jumlah N suku pertama pasti genap. Coba kita lihat. Jumlah N suku berarti kita pakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N-1 dikali B. Gitu ya. N-nya berapa teman-teman? N-nya adalah 2. Jumlah N suku pertamanya kan 2 ya teman-teman. Ini suku pertama. Berarti 2 per 2 dikali 2 dikali suku pertama. A-nya adalah 2. Ditambah N-1, berarti 2 dikurang 1 dikali B-nya 2. 1 dikali, ini 4 ditambah 2, hasilnya 6. Sama dengan 6. Betul nggak teman-teman? Betul ya teman-teman, opsi yang C itu betul. Jadi jawabannya sebetulnya ada di opsi yang C. Cuman kalau misalnya teman-teman mau membuktikan gitu ya, opsi yang D, opsi yang E itu salah emangnya ya. Coba kita cross check, nggak ada salahnya gitu ya. Tidak ada suku yang merupakan jumlah 2 suku berurutan. Nah, ini salah teman-teman. Coba teman-teman jumlahin. 2 ditambah 4 hasilnya 6 gitu ya. Jadi tiap suku itu merupakan hasil penjumlahan dari 2 suku berurutan. Gitu ya. Nah, terus sekarang kita ke opsi yang E. Opsi yang E, jumlah suku ketiga dan suku ke-6 lebih besar dari 30. Coba kita cari. U3 ditambah U8 berarti ya. Sama dengan U3-nya berapa? Berarti 2 ditambah 2 dikali 2. Gitu ya. Ditambah dengan 2 dikali 2 ditambah 7 dikali 2.
Nah, 4 ditambah 2 ini 6 ditambah 14 ditambah 2, 16. Hasilnya berapa? Hasilnya 22. Ini hasil penjumlahan dari U3 dan U8. Nah, jadi ini juga salah ya teman-teman. Hasilnya itu lebih kecil dari 30. Jadi sudah betul jawabannya ada di opsi yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jika A, B, C, D, E, F, 9 dan G merupakan barisan aritmatika, maka C dikurang A ditambah E adalah. Nah, di sini sudah ada beberapa jawaban, ada 5 opsi jawaban. Nah, kita tugasnya adalah mencari tahu apa dan berapa gitu ya. Apa dan bagaimana sih caranya mengerjakan C dikurang A ditambah E gitu ya. Teman-teman gak usah khawatir dan gak usah bingung juga karena ini memiliki konsep penyelesaiannya yang sama kayak soal-soal sebelumnya gitu ya. Kita masih menggunakan rumus aritmatika, rumus baris dan deret. Nah, coba di sini kita tahu kalau rumus UN adalah U1 ditambah N-1 dikali B. UN-nya kita gunakan U7, teman-teman. U7 sama dengan U1-nya berapa? U1-nya adalah A. Ini U1 ya. A ditambah N-1. N-nya berarti N-1, 7 kurang 1, 6 ya teman-teman. 6B. Nah, gitu ya. Nah, terus U7-nya kita tahu bahwa U7 itu 9, teman-teman. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. U7-nya itu 9. Berarti 9 sama dengan A ditambah 6B. Dah. Maka A-nya sama dengan 9 dikurang 6B. Nah, sampai sini clear ya teman-teman ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk melanjutkan proses perhitungan kita. Sekarang kita cari nilai C-nya. Nilai C. Nah, gimana cara nyari nilai C? C itu kan suku ketiga ya, teman-teman. C itu suku ketiga. Berarti yang kita gunakan adalah U3 sama dengan A ditambah 2B. Gitu ya. Langsung aja. Ini rumusnya masih sama, kita gunakan rumus yang ini ya, teman-teman. Oke. Nah, U3 sama dengan A plus 2B. A-nya kita tahu bahwa A-nya itu adalah 9 min 6. Min 6B. Ditambah 2B gitu ya. Maka gimana nih? 9 min 4B ya. Nah, sekarang kita cari nilai E-nya. Nilai C-nya udah, sekarang kita ke nilai E-nya. Nilai E-nya adalah suku kelima. Maka U5 sama dengan A ditambah 4B. A-nya tetap kita masukin 9 min 6B. 9 min 6B ditambah dengan 4B. Hasilnya 9 min 2B gitu ya. Nah, A-nya udah ketemu, terus nilai C-nya udah ketemu, dan nilai E-nya juga sudah ketemu. Sekarang kita tinggal masukin ke dalam soal. C dikurang A ditambah E. Tinggal kita substitusi aja teman-teman. C-nya berapa? C-nya adalah 9 min 4B. 9 min 4B. Dikurang dengan A. A-nya adalah 9 min 6B. Ditambah E-nya adalah 9 min 2B. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita hitung. 9 dikurang 9, habis. Kemudian ditambah 9, hasilnya 9. Negatif 4B, ini negatif ketemu negatif, hasilnya positif ya teman-teman. Berarti negatif 4B ditambah 6B, hasilnya 2B. Kemudian 2B dikurang 2B, hasilnya habis ya teman-teman. Jadi C dikurang A ditambah E, hasilnya 9. Jawabannya ada di opsi yang E.
Eits, tunggu dulu dong. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat buat bahas-bahas soal lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Antara bilangan 8 dan 112 disisipkan 10 bilangan sehingga bersama kedua bilangan terbentuk deret aritmetika. Jumlah deret aritmetika yang terbentuk adalah A. 120, B. 360, C. 480, D. 600, E. 720. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa ada 12 bilangan. N-nya ada 12. Tahu dari mana Kak kok 12 gitu ya? Antara bilangan 8 dan 12. Ini kan dua bilangan ya, teman-teman. Ada dua bilangan. Disisipkan 10 bilangan, berarti 10 ditambah 2. Maka N-nya ada 12. Nah, ini ilustrasinya antara 8 ya. 8, terus ada 10 bilangan gitu ya di sini. Kemudian di akhir ada 112. Nah, tugasnya adalah kita cari jumlah keseluruhannya, jumlah deret keseluruhannya gitu ya. Pakai rumus apa kalau jumlah? Kalau jumlah kita pakai rumus SN. Di mana rumusnya adalah N per 2 dikalikan dengan U1 ditambah UN. N-nya kan ada 12. 12 per 2 dikali dengan U1-nya 8 ditambah UN. Suku terakhirnya adalah 112. Maka 6 dikali 8 ditambah 112 hasilnya 120. Maka hasilnya berapa? Hasilnya 720. Jawabannya ada di opsi yang E. Oke, kita lanjut. Diketahui A adalah suatu bilangan positif jika 1 per 4x kuadrat, x pangkat 3, dan 8x pangkat 5 masing-masing secara berurutan adalah suku keempat, kelima, dan keenam dari barisan geometri. Maka suku pertama dari barisan tersebut adalah A. 1 per 128, B. 1 per 64, C. 1 per 2, D. 2, E. 8. Nah, ini bisa kita gunakan rumus geometri ya teman-teman, di mana U6 per U5 sama dengan U5 per U4. Tinggal kita substitusi aja nih. U6-nya berapa? U6-nya adalah 8x pangkat 5. Ini U6. X pangkat 3 adalah U5. 1 per 4x kuadrat adalah U4. Langsung kita substitusi. Berarti 8x pangkat 5 per x pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 per 1 per 4x kuadrat. Nah, terus kalau udah kayak gini gimana? Ya udah, tinggal kita bagi aja. Sifat pembagian bilangan eksponen berarti pangkatnya jadi dikurang ya teman-teman. 8x pangkat 5 dibagi x pangkat 3 berarti 8x pangkat 5 dikurang pangkat 3. Hasilnya 8x pangkat 2. Nah, sekarang x pangkat 3 dibagi dengan 1 per x pangkat 2. Hasilnya adalah 4x gitu ya. Nah, maka nilai 8x adalah 4 gitu ya. Nah, kenapa kok tiba-tiba 4 sama dengan 8x gitu ya. Coba kita coba gini. 8x kuadrat itu kan sama seperti 8 dikali x gitu ya. Sama dengan 4x. Nah, x-nya ini bisa kita coret teman-teman kanan kiri ya. Dicoret 1. Nah, hasilnya kan 8x sama dengan 4 gitu ya. Maka nilai x-nya adalah 4 per 8 atau kita sederhanakan menjadi 1 per 2 gitu ya. Nah, lanjut teman-teman, belum selesai, semangat. Nah, kita tahu bahwa rasio atau
4x ya teman-teman. Rasionya adalah 4x. X-nya berapa? X-nya adalah 1/2. 4 dikali dengan 1/2. Maka rasionya adalah 2. Nah, sekarang tinggal kita cari suku pertama dari barisan tersebut gitu ya. Maka UN adalah AR pangkat AR N min 1. Ini rumusnya ya. Nah, UN suku pertamanya di sini berapa? Suku pertamanya adalah U5. U5 sama dengan AR pangkat 4. Maka U5-nya berapa teman-teman? U5-nya adalah X pangkat 3. Betul. X pangkat 3 sama dengan A dikali rasionya adalah 2 pangkat 4. Maka nilai X pangkat 3-nya adalah 16A. Nah, sekarang nilai X pangkat 3 berarti X-nya itu kan 1/2 ya teman-teman. Berarti 1/2 pangkat 3 sama dengan 16A gitu ya. Maka nilai A-nya adalah 1/8 dikali 16. Nah, disinilah kita tahu bahwa nilai A-nya sama dengan 1/128. Jawabannya ada di opsi yang A. Gimana soalnya? Menurut kalian susah atau gampang? Coba komen ya. Oke, segitu dulu aja video kita kali ini. Dan pastinya aku akan terus upload video terbaru lainnya untuk bantu kamu menuju PTN impian kamu. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nih untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya kita sesama pejuang PTN bisa belajar bareng-bareng. See you!